Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatifly akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Waduh, teman-teman, ya Gibran terlihat melakukan kesalahan lagi. Ini sering Gibran melakukan kesalahan di dalam berpidato, teman-teman. Ya, dimana akhir-akhir ini ya banyak sekali yang disoroti oleh para netizen mengenai kesalahan Gibran dalam berpidato. Dan yang terakhir ini penggunaan kata para, teman-teman. Ya, karena Gibran menggunakan para menteri.
Nah, artinya bahwa ya para itu sudah menunjukkan lebih banyak, ya, lebih daripada satu, artinya jamak bukan tunggal. Makanya tidak perlu lagi diulangi para. Nah, itu yang disampaikan oleh Gibran dan sontak menuai ya kritikan. Ya, memang benar teman-teman, artinya bahwa selevel tingkat wakil presiden harus tahu bagaimana ejaan ya bahasa Indonesia yang harus digunakan. Ya, seperti para tadi itu sudah menunjukkan jamak. Nah, kalau dia mengatakan para, nah itu bagaimana dengan ejaan tersebut? Makanya netizen menyoroti hal itu, terkecuali kalau misalnya ya para itu tunggal, ya menunjukkan tunggal, berarti baru boleh benar Gibran mengatakan para. Nah, kita lihat teman-teman apa yang disampaikan oleh suara.com ini. Ya, beri sambutan Gibran tak paham penggunaan para, jadi sorotan sekelas wapres kok gini. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, salam NKRI harga mati. Dimana teman-teman kita akan membacakan satu persatu komentar yang ada di video ini. Yang ada berkomentar, kalau perlu wapres ganti saja, karena yang tidak mampu, mungkin setelah evaluasi 100 hari, bagaimana DPR dan MPR kok pada diam saja, tapi akan dihargai orang. Apabila mau mengajukan permohonan untuk mundur karena tidak sanggup dengan beban kerjanya. Nah, hebatnya cuman anak presiden, soalnya nol inilah hasil yang dinikmati dan dipertontonkan ke seluruh rakyat. Sangat malu amat melakukan dan akan jadi catatan sejarah yang negatif terhadap wapres itu sendiri. Saya salahkan wakil kita, kok pada buta ya? Nggak bisa cari pemimpin yang sehat, mungkin agar korupsi lancar, dan kalau ingin korupsi aman-aman saja, mungkin pemimpin yang tuli dan buta yang dicari. Saya sangat mendukung pemikiran atau pendapatannya Mas Adi Prayitno. Kalau bangsa ini mau maju, etika politik harus dijaga. Sangat penting untuk pencerahan masyarakat. Semoga Mas Adi Prayitno sehat selalu. Nah, yang lebih malu seharusnya elit politik yang menguasainya. Barang ancur dikemas bang kelas. Parah. Dan di sini ada yang berkomentar, jadi pemimpin harus ada bibit, bebet, bobot, apalagi harus mau jadi wapres. Rakyat Indonesia udah kecolongan. Inilah seorang pemimpin yang memalukan negara, tidak mampu tapi dipaksa. Di NKRI, untuk jadi pejabat enggak sembarangan orang, hak rakyat yang memilih, itu yang mutlak. Setuju sekali Mas Adi Prayitno, enggak layak memang. Punya wapres bikin cemas rakyat Indonesia. Betul Pak Gibran, pengalaman apa cuman dorongan Jokowi hancur besuknya. Saya dah kasih gaji dan fasilitas negara buat wapres yang gak punya kompetisi dan kapasitas yang semestinya. Di SD sudah diajarkan EYD, masa wapres yang sekolah sudah tinggi tidak ngerti EYD.
rendahnya kualitas demokrasi dan politik di Indonesia karena memang sejak awal tercipta oleh elit pusat PDIP dan elit daerah. Soal PDIP, mereka tahu jagoan ciliknya banyak kelemahan dan menabung image dan bagus, puji atau wah. Tapi sikap mereka pembiaran saja. Dulu sebut asam sulfat, seharusnya disebut asam fosfat. Dan sekarang sebut para-para, seharusnya sebut parah-parah saja. Coba sekali ada tanya jawab sama mahasiswa live di TV, pastinya seru banget. Betul sekali. Inilah akibat ulah bapaknya yang secara tidak langsung memaksa anaknya menjadi wapres, dan nanti si Gibran akan menjadi bahan tertawaan dan menjadi bahan olok-olokan. Lama lagi dia akan mengundurkan diri karena dia malu sendiri dengan ketidakmampuannya di dalam berpidato. Parah. Memilih dia yang 58% mana suaranya. Menjatuhkan harkat martabat Pak Prabowo. Apa nggak ada yang lain di Indonesia ini? Masih banyak yang pintar cerdas. Hahaha. Tidak lama lagi KKBI akan diubah menyesuaikan pidato Gibran. Sebagai warga yang menghargai diri sendiri dan negara, sebaiknya Gibran mundur untuk menjaga harkatnya dan martabat dirinya, bangsa dan negara. Sayangi negara ini agar dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang kenegaraan. Maklum, hanya tamat SMP, SMA-nya dikarbit, ijazahnya diragukan sama SPT, bokapnya ijazah palsu. Mas Adi sehat selalu. Para tamu undangan dimohon dan lari. Kemana kelarinya, ikutin pidato Gibran. Nah, diawali dari konsep masalah, selama menjabat ia selalu timbul masalah. Untuk Prabowo yang presiden, wah kalau dia aduh para jadinya. Harusnya dipublikkan hasil nilai rapor bahasa Indonesia Wakil Presiden Indonesia. Mantap, kata-kata Bang Adi. Adi masyarakat sudah mengerti sekali dalam menguasai. Wapres nggak halal, memalukan bangsa, mestinya segera dihentikan. Waduh, para mahasiswa, serta alumni Singapura dan Australia, malu semuanya nih kalau begitu. Kata para harus dititik, kalau nggak dikritik dikira sudah benar. Seharusnya melecehkan hasil pendidikan bahasa Indonesia. Cocok sependapat dengan Abang Adi. Ayo Bang, lantangkan terus untuk membuka kebutaan rakyat di bawah. Semoga dalam 100 hari ini DPR dan Prabowo terbuka mata dan hati untuk gantikan Gibran. Semoga doaku terkabulkan. Demikian teman-teman komentar yang tertera di sini. Salam NKRI harga mati.